Menyediakan waktunya untuk bergabung dalam ibadah pada hari ini. Saat ini kita akan memulai ibadah pada hari ini. Sebelumnya saya akan memberikan waktu kepada abang dan kakak semua untuk bersaat teduh sejenak. Haleluya, amin. Abang kakak, saya yakin dan percaya kita semua yang ada di rumah pasti semuanya bersuka cita nih ya Bang Kakak. Ya walaupun kita tidak bertemu secara langsung, melainkan kita melalui via Zoom, tapi saya yakin dan percaya Abang Kakak di rumah pastinya memiliki sukacita dan juga semangat. Untuk itu karena saya sudah melihat juga dari muka-muka Abang Kakak di sini yang sudah menampilkan keceriaannya, saya mau mengajak Abang Kakak untuk lebih bersukacita lagi. Kita mau angkat satu pujian, bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, sukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus
Haleluya. Mari ya Bang Kakak, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap cinta kasih-Mu yang masih boleh kami rasakan. Anugerah-Mu Tuhan, berkat-berkat-Mu Tuhan yang tercurah dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi di sini ya Bapa. Tuhan, Engkau Tuhan sungguh baik Tuhan. Engkau yang setia Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Saat ini juga Tuhan, kami boleh melaksanakan pujian doa mengawali kepengurusan Posa Unkris periode 2021-2022. Kiranya Tuhan Engkau yang sertai kami dalam ibadah pada hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau yang hadir tengah-tengah kami, Engkau yang tutup bungkus setiap acara ini Bapa. Berkati juga Tuhan setiap Abang Kakak yang boleh mengambil bagian Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang sertai selalu mereka juga Tuhan Engkau limpahkan berkat kepada mereka. Berkati juga Tuhan untuk Abang Kakak juga yang belum dapat hadir saat ini Bapa. Kiranya Tuhan Engkau yang mempercepat langkah mereka Tuhan agar mereka dapat mengikuti ibadah ini juga dengan baik Bapa. Berkati juga setiap alat-alat yang kami pergunakan baik itu media kami pribadi lepas pribadi baik itu dari laptop maupun handphone ataupun juga Tuhan untuk jaringan kami biar Tuhan Kau yang senantiasa Tuhan memberikan kelancaran untuk ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini Tuhan seru doa dan permohonan kami yang kami ikhlaskan dalam satu nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Dalam Mazmur 105 ayat 1, pujilah Allah yang tepat kudusnya, pujilah Dia di dalam cakrawalanya yang kuat. Saat ini Abang Kakak, kita mau memuji dan menyembah Tuhan Allah kita. Kita mau masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Kita mau meninggikan, kita mau mengagungkan namanya, karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Tuhan yang selalu setia dalam kehidupan kita. Maka dari itu Abang Kakak, kita akan menyanyikan satu lagu pujian Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang Iya Bang Kakak, karena ada kendala sedikit, kita akan menguranginya lagu ini dari awal sambil menunggu untuk sharing audio berjalan ya Bang Kakak.
Oke, Bang Kakak, kita mau nyanyikan saja lagu ini. Katakan kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari ya Bang Kakak,
kita mau menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah Bapa yang layak untuk kita sembah, kita tinggikan. Tiada lutut tak bertelut, karena kita harus menyembah Yesus. Kita meninggikan namanya dengan sepenuh hati kita. Mari Bang Kakak, kita naikkan doa pujian penyembahan kita dengan suara terdengar. Untuk menutup doa, pujian, dan penyembahan, saya minta dengan kasih Bang Putra. Saya minta dengan kasih Bang Putra untuk menutup doa pujian dan penyembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di surga, Tuhan, terima kasih ya Bapa. Engkaulah Tuhan yang kami sembah dan kami puja ya Bapak. Terima kasih ya Bapak untuk ini ya Tuhan. Karena ada hari kami melakukannya jam 2 pengurus ya Bapak. Karena lewat ini Bapak kami layak Tuhan, menyembah Tuhan dan mulai ya Bapak pekerjaan kami ya Bapak. Kiranya Tuhan yang selalu kami puja dan kami sembah ya Bapak di dalam bait-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami memuji dan menyembah Tuhan dan nama anak Kristus kami. Haleluya, amin. Terima kasih untuk Bang Putra. Dalam Amsal 28 ayat 13, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Saat ini ya Bang Kakak, kita mau merenungkan segala perbuatan kita, segala tindakan kita, segala ucapan kita, bahkan segala perilaku kita. Apakah selama ini kita sudah benar-benar menyenangkan hati Tuhan? Apakah selama ini kita benar-benar melakukan setiap panggilan Tuhan dalam kehidupan kita? Mari Bang Kakak, saat ini kita menaruh hati, kita merendahkan diri di hadirat-Nya. Kita mau mengakui setiap keberdosaan kita sampai dengan saat ini. Ketika kita percaya bahwa Tuhan mau mengampuni, itu sangat luar biasa untuk kita semua bangsa. Maka dari itu kita mau meninggikan namanya, kita mau angkat satu lagu pujian seperti yang Kau ingini.
yang maha, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari ya Bang Kakak, kita mau mengakui segala keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan adalah setia dan adil untuk mengampuni segala dosa-dosa, baik yang kita lakukan, sengaja maupun tidak. Mari Bang Kakak, kita berdoa secara pribadi
di dalam hati saja. Untuk menutup doa pengakuan dosa kita pada sore hari ini, saya minta dengan kasih Kanita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap cinta kasih-Mu yang nyata dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, di sini kami Tuhan, anak-anak-Mu Bapa berkumpul Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Namun kami sadar Bapa akan setiap dosa dan pelanggaran yang kami perbuat Bapa, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja Bapa. Baik itu melukai hati teman kami, melukai hati orang tua kami, bahkan melukai hati-Mu Bapa. Karena itu Bapa, kami anak-anak-Mu Bapa di sini berkumpul Tuhan, ingin meminta ampun Bapa, memohon untuk kiranya Tuhan yang menghapusi setiap dosa-dosa kami Bapa, agar kami Bapa layak disebut dengan anak-anak-Mu Bapa. Bapa, inilah doa pengakuan dosa kami Bapa, jauh dari kata sempurna Bapa, kiranya Tuhan yang mendengar Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa. Haleluya, amin. Saat ini kita mau menaikkan ucapan syukur kita. Mungkin saat ini kita sedang berada di berbagai macam kondisi, baik itu mungkin hati kita dalam keadaan kecewa, dalam keadaan sedih, dalam keadaan ceria, maupun bersukacita Bang Kakak. Namun, apapun yang boleh kita rasakan pada hari ini, baik itu membuat kita sedih, tapi Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Kita mau mengucap syukur untuk setiap keadaan kita. Kita mau mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti yang tertulis dalam Ibrani 12 ayat 28. Jadi, ketika kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, mari kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Dan sebelum kita menaikkan doa ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita angkat satu lagu pujian tak terbatas. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari Bang Kakak, kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, sampai dengan saat ini. Berkat Tuhan yang tercurah senantiasa dalam kehidupan kita. Kita mau menaikkan doa ucapan syukur kita dengan suara terdengar. Haleluya, amin. Mari ya Bang Kakak, saat ini kita mau menaikkan doa ucapan syukur kepengurusan Posa Unkris periode 2021-2022. Abang Kakak bisa melihat pokok doa ucapan syukurnya di grup Posa maupun grup pengurus. Nah, Abang Kakak sudah tertera juga di layar. Saat ini saya akan membagikan kepada Abang Kakak masing-masing. Untuk Bang Alfonso boleh pokok doa yang nomor 1 dan kedua, pokok doa dari ketua. Untuk Kak Marta boleh pokok doa sekretaris nomor 1 dan 2. Untuk Kak Asima boleh bendahara nomor 1 dan 2. Untuk Kak Eka di bidang doa nomor 1 dan 2. Untuk Bang Albert boleh nomor 3 bidang doa dan nomor 1 bidang pembinaan. Untuk Kak Olive boleh mendoakan pembinaan nomor 2 dan 3. Untuk Bang Putra, bidang persekutuan nomor 1 dan 2.
Oh ya, tadi Bang Albert Sitompul. Ya. Untuk Bang Albert, boleh mendoakan pokok doa persekutuan 3 dan 4, Bang Albert Christian. Untuk Kanita, boleh mendoakan pemerhati poin 1 dan 2. Untuk Bang Kevin Marinton, mendoakan poin 3 dan 4. Untuk Bang Timotius boleh nomor poin 5 mengucap syukur di setiap minggunya sudah mengupdate. Untuk bidang Sarpras boleh Bang Wifan poin A, untuk Bang Julerto poin B, Bang Bambang poin C, Kak Fefti poin D, Kak Vena poin 1 dan 2, boleh Kak. Untuk Posa, Kanike poin 1, dan saya 2 dan 3. Oh, masih ada ya. Untuk Kanike boleh 2, poin 1 dan 2 ya Kanike. Saya 3 dan 1. Oke Bang Kakak, saya berikan 1 menit untuk menghafal setiap pokok doanya. Kalau sudah menghafal boleh jempolnya Bang Kakak. Oke, sudah ya Bang Kakak. Mari Bang Kakak kita menaikkan doa ucapan syukur kita dengan suara terdengar. Haleluya, amin. Untuk menutup doa ucapan syukur, saya minta dengan kasih Kak Marta. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berada di kerajaan sorga, puji dan syukur Bapa kami naikkan kepadamu atas segala berkat dan kasih dan kemurahan hati yang selalu kami terima di sepanjang hidup kami Bapa. Terlebih juga Bapa pada atas bimbinganmu pada hari ini dan dari hari sebelumnya juga Bapa. Bapa, kami mengucap syukur bahwasanya pada hari ini kami bisa berkumpul melalui media Zoom ya Tuhan untuk melaksanakan ibadah pujian dan doa dalam mengawali kepengurusan puasa tahun 2021-2022 Bapak. Bapak, kiranya Engkau bersama dengan kami dalam ibadah ini, agar ibadah ini dapat berjalan dengan sebaiknya Bapak. Bapak, kami juga mengucap syukur bahwa terpilihnya para pengurus puasa tahun periode 2021-2022 ini Bapak. Bapak, kiranya Engkau yang selalu beri hikmat kebijaksanaan bagi kami, agar kami dapat melaksanakan dan menyelesaikan segala tugas yang telah dipercayakan kepada kami Bapak. Bapak, kami juga tetap mengucap syukur atas segala kesehatan yang selalu kami terima hingga pada saat ini Bapak, bahwa hingga kami dapat melaksanakan segala aktivitas dan tugas kami setiap hari Bapak. Bapak, Engkau tahu hanya padamu kami bisa mengucap dan mensyukur Bapak. Bila dalam ucapan syukur kami Bapak, hanya padamu kami berdoa, haleluya, amin.
Terima kasih Kak Marta. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Albert Sitompul Eskom dengan tema meneladani jemaat perdana. Namun sebelum itu kita mau persiapkan hati, pikiran, maupun telinga kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lalu kita akan menyanyikan lagu pujian Dengan Sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku
wajahku. Oke, sebelum kita mulai sharing firman Tuhan hari ini, kita bersatu dalam doa dulu ya. Dalam doa, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, mengucap syukur ya Bapa, buat sore hari ini kami sudah berkumpul ya Bapa di tengah-tengah dunia ini melalui media Zoom ya Bapa. Tuhan yang baik, pada sore hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Berkati ya Bapa setiap telinga-telinga yang mendengar, tutur kata yang keluar dari mulut saya Bapa, agar menjadi berkat buat kami, dan biarlah semua yang keluar dari mulutku berasal dari hati-Mu ya Bapa. Berkati firman ini agar menjadi berkat untuk menjadi di tengah kehidupan teman-teman pelayan kami, khususnya pengurus pausa ya Bapa. Kami menaikkan doa ini dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami, dan mintakan doa ini. Amin. Oke, thank you buat waktunya. Buat teman-teman yang masih belum kenal saya, perkenalkan, saya Albert Sitompul. Saya dari Fakultas Teknik 2014. Udah lulus ya pastinya. Udah lulus pastinya. Saat ini saya juga bekerja sebagai IT staff di perusahaan swasta. Sebelum kita mau mendengarkan sharing firman Tuhan hari ini, saya mau izin share screen ya. Oke, udah tampil ya, Bang Kakak ya? Udah. Ini temanya tentang meneladani jemaat pertama. Pertama dapat materi ini di awal kepengurusan itu agak bingung sebenarnya, karena kenapa harus meneladani jemaat pertama? Biasanya kan kalau di awal pengurusan tentang bagaimana kita perumpamaan tentang anggota tubuh gitu. Tapi saat ini Bang Ponco ngasih saya materinya meneladani jemaat pertama. Cukup bingung awalnya gitu. Tapi setelah dicoba, oh ternyata ini maksud dari firman Tuhan ini. Mungkin Bang Ponco boleh dibantu saya ya buat bacakan Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Bisa Bang Ponco ya? Bang Ponco? Ya Bang, Ya boleh dibacakan Bang. Kisah Para Rasul 2 ayat 41, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Yang ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaannya mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Oke, thank you Bang Ponco. Ya, ini kisah tentang sebuah pertumbuhan gereja di mana awal mulanya gereja ini semakin besar hingga sampai yang bertobat sampai 3.000 jiwa, dan semakin bertambah gitu kan, dengan sebuah persekutuan Kristen yang besar dengan 3.000 orang. Sangat susah untuk mengkomunikasikannya, apalagi kalau jumlahnya hampir 3.000 orang gitu. Kita aja kadang saya di angkatan 2014 hanya 7, kadang nama saya terlupakan gitu kan, karena mayoritas dari fakultas hukum sama ekonomi gitu, juga ekonominya yang hits gitu kan,
dan saya di Fakultas Teknik sendiri jadinya sedikit terlupakan gitu. Tapi nggak apa-apa. Puji Tuhan kami masih sampai saat ini masih aktif di dalam persekutuan ini. Tapi ada beberapa hal yang perlu dicermati. Apa sih tentang jemaat mula-mula ini? Ya Bang Kakak, ini awal mulanya ini tentang konteks demografi. Demografi itu tentang suatu wilayah. Memang gereja mula-mula ini berasal dari Yerusalem, terus jemaat mengadakan pertemuan di Bait Allah. Karena satu wilayah yang besar, dan mayoritas orang-orang di situ adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang bertobat dan menganut satu suku yang sama, gitu, menganut satu suku yang sama. Nah, mereka bertobat lalu jadilah seorang Kristen. Tapi pertobatan itu bukan berasal hanya dari penglihatan saja, tapi juga ada Roh Kudus yang masuk ke diri kita. Makanya kalau dibilang bertobat itu sekali seumur hidup, karena kalau 2 kali namanya coba itu. Tapi kalau bertobat itu sekali seumur hidup. Nah, konteks demografi inilah yang membuat kenapa sampai satu wilayah yang begitu besar sampai 3.000 orang itu bisa berkumpul jadi satu di Bait Allah. Dan di tempat di Bait Allah itulah sebuah tempat yang besar karena di area itu sudah ada Yahudi ya. Pada saat era itu ada agama Yahudi. Tapi orang-orang Yahudi ini bertobat, nah menjadilah orang Kristen dan berkumpullah di satu titik namanya di Bait Allah. Lalu yang kedua, kenapa orang-orang itu bisa sehati itu? Karena konteks penganiayaan, teman-teman. Satu konteks penganiayaan ini adalah jemaat yang saat itu mengalami penganiayaan yang berat, kehidupan orang Kristen saat itu mengalami penderitaan. Jadi memang karena mayoritas di situ adalah orang-orang Yahudi, Kristen ini masih sebagai orang minoritas, tapi sebagai orang minoritas. Jadi karena minoritas jadi dikucilkan. Sampai saat ini pun konsep ini sebenarnya masih sama ya. Kristen itu masih diminoritaskan gitu. Sebenarnya bukan hanya Kristen. Agama-agama lain pun di tempat-tempat tertentu jadi minoritas gitu. Tapi agama lain pun di tempat yang Kristen pun ada juga yang minoritas. Tapi secara garis besar, Kristen di Indonesia memang masih minoritas. Nah, hal inilah yang membuat orang Kristen itu menjadi sebuah sesuatu yang berbeda. Kalau kita mau belajar, kita pernah dengar berita juga di negara Cina. Kita ambil contoh negara Cina, orang Kristen di sana berkembang pesat. Padahal tekanan secara nasionalis pun, secara kebangsaan pun mereka ditekan secara nasional. Tapi di tengah penganiayaan itu, di bawah tekanan itu, mereka bertumbuh, bahkan 3 kali lebih pesat daripada biasanya. Jadi gereja-gereja underground kalau bisa dibilang. Hal-hal yang seperti itulah. Jadi kalau misalnya di bahasa anak muda sekarang, barisan patah hati, barisan teraniaya gitu. Itulah yang membuat orang-orang Kristen ini menjadi orang-orang yang, oh kita harus jadi satu ya, oh kita harus setia ya. Begitu juga nanti abang kakak yang akan menjadi pengurus. Puji Tuhan sih abang kakak tidak mengalami penganiayaan di kampus kita sampai saat ini, puji Tuhannya gitu kan. Tapi nanti ketika abang kakak sudah aktif di POSA dan sudah ke kuliah offline, terus ngapain sih ke POSA mulu gitu, pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang sebuah apa ya, bullying ya. Kadang saya merasa itu sebagai sebuah bullying gitu. Tapi juga kadang saya merasa ngapain sih ke POSA mulu gitu. Daripada nongkrong sama kalian lebih bahaya gitu. Ada hal-hal yang kita anggap kadang terasa seperti cemooh, seperti penganiayaan walaupun tidak secara fisik tapi secara verbal. Itulah teman-teman. Jadi memang orang Kristen itu harus mengalami seperti itu gitu. Nah, yang selanjutnya, kenapa orang-orang di Yerusalem saat itu sebuah komunitas besar sampai 3.000 orang, karena pada saat itu pemimpin gereja itu masih rasuli gitu. Jadi masih dalam
dalam rasul gitu. Jadi menggunakan otoritas sebagai rasul. Tapi kalau kita melihat lagi latar belakang dari Petrus dan rasul-rasul lainnya itu adalah penakut dan bukan kaum terpelajar. Tapi mereka mengadakan mujizat. Begitu juga teman-teman yang sebagai pengurus maupun pelayan. Saya yakin teman-teman hanya mahasiswa biasa, tapi sesuatu yang istimewa Tuhan tempatkan di hati teman-teman, di masa depan teman-teman, karena teman-teman sudah mau melayani ini di POSA ini ya, terkhusus di POSA ini. Kenapa saya bilang? Karena rasul-rasul ini pun juga manusia biasa. Apa yang membuat mereka istimewa? Yang membuat mereka istimewa itu adalah berkat karunia Tuhan. Roh Kudus menyertai mereka, Roh Kudus melingkupi mereka. Sampai 3.000 orang, sampai bertambah lagi di 5.000. Bahkan bertambah terus jumlah totalnya. Nah, beberapa konteks yang kita dengar memberi sedikit jawaban mengenai jemaat mula-mula ya. Tidak mungkin terjadi saat ini. Memang saat ini memang tidak mungkin terjadi karena sekarang kita sudah banyak multi etnis, tapi karena di POSA ini oikumene, ya balik lagi, POSA ini oikumene, kita tidak terbatas denominasi gereja, semuanya bisa terjadi. Tergantung bagaimana teman-teman pelayan mau meletakkan hati, pikirannya, dan waktunya gitu. Yang kedua, tersebar di berbagai tempat. Apalagi di momen saat ini, tempat itu bukan menjadi halangan ya. Kalau di saat-saat dulu tuh butuh 3 hari, butuh 4 hari, pada saat zamannya Petrus menjadi rasul, butuh waktu yang lama untuk suatu perjalanan. Tapi kalau saat ini banyak sekali media-media yang mendekatkan kita, banyak sekali media yang menyatakan, oh ini loh pelayanan kami, ini loh kami. Jadi tempat ini tidak menjadi masalah. Oke. Lalu saya juga ada beberapa yang perlu kita pelajari, bahwa pelayan Tuhan itu bukan orang-orang yang sembarangan. Pelayan Tuhan itu bukan orang-orang yang sembarangan. Jadi tidak bisa orang-orang yang tidak tahu apa-apa tiba-tiba menjadi pelayan Tuhan. Jadi ketika teman-teman jadi pengurus, kenapa sih gue jadi pengurus? Kenapa nggak yang lain aja gitu? Semuanya itu berkat ada faktor tertentu yang membuat teman-teman jadi pengurus. Salah satunya adalah teman-teman sudah pernah mengenal POSA, dalam tanda kutip, pernah YHB, pernah mengikuti kegiatan POSA. Tidak mungkin ucluk-ucluk tiba-tiba, oh kamu jadi pengurus, itu nggak mungkin. Nah, apa yang bisa dicontoh dari jemaat mula-mula saat ini ya? 1, bertekun dalam pengajaran. Jemaat mula-mula ini mengalami pembaruan dari Roh Kudus, dan salah satunya adalah kerinduan dan kehausan untuk belajar akan firman Tuhan. Jadi teman-teman, setiap pelayan Tuhan itu harus bertekun dalam pengajaran. Jadi bagaimana kita bisa memberkati kalau kita tidak diberkati dahulu? Firman itu harus ada dalam diri kita agar kita bisa memancarkan firman yang lain. Yang kedua, bersekutu. Kehidupan persekutuan merupakan suatu yang penting kehidupan Kristen. Tuhan memberikan komunitas seiman bukan tanpa maksud. Bahkan seorang Superman itu pun mempunyai kelemahan. Jadi komunitas inilah yang membangun kita, inilah yang menjaga kita, inilah yang menguatkan kita. Ya walaupun nanti di akhir-akhir akan ada seleksi alam, tapi itu nanti gitu. Dan saya rasa sih nggak ada sih untuk hal-hal yang seperti itu. Nah, tapi persekutuan inilah yang penting buat kita agar tetap menjadi arang yang panas, jangan menjadi arang yang dingin, karena kalau arang dijauhkan dari bara api, arang itu akan dingin sendiri. Seperti itulah tentang kita bersekutu. Lalu selanjutnya memecahkan roti. Kehidupan jemaat yang bersekutu dengan firman yang hidup dan bersekutu dengan saudara seiman dalam perjamuan kudus. Persekutuan yang disebut dengan union with Christ senantiasa diingatkan buat hidup sebagai orang Kristen. Teman-teman, ini bukan terbatas denominasi gereja ya, ini tentang perjamuan kudus.
perjamuan kudus itu suatu hal yang sebagai pengingat kita, suatu hal yang mengingatkan kita akan kasih setia Tuhan, sudah Tuhan mencurahkan daging dan darahnya untuk kita. Kalau di gereja, di gereja saya di AKBP, jarang sih memang perjamuan kudus hanya untuk waktu-waktu tertentu. Itulah yang menjadikan perjamuan kudus menurut kami sangat istimewa. Jadi biasanya kalau perjamuan kudus 3 minggu sebelumnya sudah diumumkan gitu. Jadi kita pun mempersiapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Nah, memecahkan roti ini biar kita tahu kita itu hanya bukan bersekutu dengan saudara seiman, tapi kita juga bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan Sang Pencipta sebagai seorang Kristen. Sebagai pengingat kita sebagai seorang pelayan, kita juga ada Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang selalu ada di hidup kami gitu. Lalu selanjutnya berdoa. Berdoa merupakan suatu hal yang penting dalam pertumbuhan persekutuan. Iya, benar banget. Teman-teman kalau tahu dalam setiap kegiatan event kita ada tim doa. Di Natal, di Paskah, bahkan dalam setiap kegiatan mingguan tuh ada tim doa. Makanya di Posa ada tim doa juga. Berdoa ini sebuah hal yang penting. Berdoa hal yang penting apalagi dalam persekutuan, bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan, bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan, kami butuh tuntunan Tuhan, Tuhan kami mau pelayanan kami menjadi berkat buat orang lain. Jadi kalau bisa dibilang pelayanan tanpa doa itu kayak nasi tanpa air. Gosong, jadi nggak ada fungsinya. Itu ya teman-teman. Jadi sesuatu yang penting adalah berdoa. Inti dari sharing hari ini, di dalam ayat ini dikatakan bahwa saling mengajar, bersekutu, beribadah, melayani, serta menginjili. Kita penting dalam sebuah pelayanan itu saling mengajar. Kita saling bersekutu, saling beribadah, melayani, serta menginjili. Buat teman-teman yang nanti jadi pelayan, jangan lupakan 4 prinsip ini. Kita juga harus mengajar, kita juga harus bersekutu, beribadah, juga menginjil ya, dalam tanda kutip penginjilan JHB. Allah menghendaki pertumbuhan bukan secara kuantitas saja, tapi juga secara kualitas. Maka setiap jemaat dan pelayan harus melakukan prinsip-prinsip hidup yang seperti dituliskan pada Kisah Para Rasul. Jadi teman-teman, sekian sharing ini jadi berkat buat teman-teman dalam tengah-tengah pelayanannya. Memang kalau pelayanan di Posa ini sedikit unik, tidak seperti gereja-gereja lain dan tidak terbatas denominasi. Jadi tetap semangat. Kadang kalau buat teman-teman pengurus baru agak terasa tersedikit berbeda dari gerejanya karena memang kita oikumene. Tapi balik lagi setiap orang-orang yang mau